Ikhwah, saya ingin menyebutkan sebuah fenomena dalam kesempatan ini. Sebagian ada orang yang baru berhijrah. Ini sedikit menyimpang dari tema kita, tapi tidak mengapa. Mudah-mudahan bermanfaat. Baru berhijrah, 1 tahun, bahkan mungkin ada hitungan bulanan. Baru kenal dakwah sunnah ini. Dakwah yang pondasinya ilmu agama. Tetapi yang baru kenal dakwah ini, dia tidak menuntut ilmu agama dengan baik dan benar. Kemudian dia tidak memperbanyak ibadah. Akhirnya mungkin suatu saat dia ikut pengajian. Kemudian sadar. Kemudian berhijrah. Ingin istiqamah. Tetapi tidak langsung menuntut ilmu agama. Tidak menambal waktu-waktu yang dulu terbuang percuma dengan menimba ilmu agama dan memperbanyak ibadah. Apa yang dia dapati? Komunitas lain. Wah, ada komunitas lain nih. Yang dulunya kalau dia dengan komunitas selamanya, hidupnya penuh dengan keduniawian. Pikirannya cuma dunia, motor besar, mobil mewah, kemudian pembicaraan-pembicaraan tentang dunia, dan seterusnya. Kemudian dia berhijrah, dia mendapati komunitas lain. Komunitas yang ternyata boleh juga nongkrong di kafe. Boleh juga nge-gym. Boleh juga main futsal. Berlama-lama di situ. Boleh juga. Bahkan ada ustadznya kadang-kadang. Lama di situ. Nggak ada menuntut ilmu di situ. Hanya sekedar nasihat-nasihat. Model-model gaya-gaya berhijrah seperti ini hanya ganti casing dan ganti komunitas. Yakini baik-baik. Ambil dari saya baik-baik. Itu nanti lama-lama pasti akan terdapat sifat apa? Sifat apa? Futur. Futur. Karena yang dia cari selama ini nggak dapat. Saya ingin hijrah nih. Ingin istiqamah nih. Ingin berilmu lebih nih. Ingin beribadah lebih lezat nih. Nggak dapat. Kenapa? Komunitasnya sekarang sudah ganti, tapi tetap aja nongkrong di kafe. Komunitas-komunitas nge-gym, komunitas-komunitas futsal, komunitas-komunitas reading jauh-jauh. Nggak ada penuntutan ilmu yang memang benar-benar mumpuni. Belum belajar rukun Islam secara mendetail. Syahadat 2 kalimat syahadat. Syahadat yang pertama, la ilaha illallah, apa maknanya, apa konsekuensinya, apa syaratnya, apa rukunnya, apa pembatal-pembatalnya. Belum belajar dengan dalil-dalilnya. Syahadat Muhammad Rasulullah, apa maknanya, apa makna iman bersyahadatlah Muhammadun Rasulullah, apa? Dia nggak bisa menyebutkan. Dia hanya sekilas-sekilas saja. Pas lagi nongkrong itu aja dia dapat. Ingat, yang seperti ini model hijrahnya akan cepat futur. Ngaku nggak? Ngaku nggak? Aku harus ngaku. Harus belajar. Saya sering katakan, belajar ya ikhwah. Sudah kenal dakwah, kenal hidayah, belajar. Jangan banyak nongkrong. Boleh nongkrong sesekali. Boleh nongkrong dengan ustadz, nggak terlarang. Boleh reading sama ustadz, nggak terlarang. Saya tidak katakan haram itu. Boleh nge-gym, boleh futsal, boleh. Tapi bukan itu kebiasaan orang yang ingin istiqomah. Paham maksud saya? Bukan itu kebiasaan orang yang ingin istiqomah. Ya. Orang yang ingin istiqomah benar-benar jadi penuntut ilmu. Kajian seperti ini para ikhwah hanya sebatas kajian pengingat, penyemangat, bukan menuntut ilmu yang mumpuni. Saya ingin banget orang-orang yang sudah istiqamah
ngaji nuntut ilmu dengan kitab dari dasar. Walau sekali sepekan antum jadi orang yang benar-benar berhijrah. Sekali sepekan. Belajar rukun iman dengan kitab, diajari oleh ustadz. Ustadznya nggak harus beken, nggak. Nggak harus yang followersnya jutaan, nggak. Ustadznya cukup ustadz-ustadz yang ada di kampung-kampung kita. Asalkan dia benar ngajari kita. Jadi penuntut ilmu. Lebih lezat beribadah. Sekarang orang yang istiqomah, yang hijrah, katanya hijrah, beda komunitas saja. Tetapi kelakuannya hampir sama. Kita harus mengejar ketertinggalan kita dulu ya ikhwah. Coba berapa tahun dari kita mulai mungkin SMP, SMA, kuliah, kemudian punya anak umur sekarang 20-an, 30-an. Berapa banyak itu waktu yang terbuang percuma, kita belum mengenal agama kita, belum banyak beribadah, kemudian kita ganti, kita hijrah, iya istiqamah, tapi kita masih suka lalai. Itu yang nanti model-model hijrah seperti ini suka futur. Dan datang ke majelis ilmu hanya spesialis tablik akbar. Ikhwah spesialis tablik akbar. Betul. Apa yang terjadi? Foto. Alhamdulillah bisa hadir kajian Ustaz. Kalau antum tanya apa ilmunya? Nggak dapat. Nggak dapat. Karena kenapa? Hanya sekedar euforia. Bukan nuntut ilmu karena iman. Saya ingin nuntut ilmu agar benar-benar hilang kebodohan saya. Lebih lezat beribadah. Terutama para wanita-wanita muslimah. Ya. Yang semestinya kalau sudah benar-benar mengenal dakwah, sunnah, manhaj salaf lebih banyak di rumah dibandingkan di luar rumah. Ini sesudah berjilbab, oke, bagus. Jilbab lebar, bahkan bercadar, panjang, gamis panjang. Tetapi cuma just change community. Hanya sekedar ganti komunitas. Tetap ngobrol, tetap menghabiskan waktu yang gak bermanfaat. Aturan yang ada dalam benak kita, bagaimana ini rukun Islam selesai dalam 1 tahun. Rukun iman selesai dalam 1 tahun, saya menghafalnya. Kemudian setelah itu bagaimana bacaan Quran saya lebih bagus. Bagaimana hafalan Quran saya bertambah. Dan itu semua wahai saudari-saudariku muslimah dikerjakan di dalam rumah. Waqarna fi buyutikunna wala tabarrajna tabarrujal jahiliyatil ula. Diamlah kalian dalam rumah kalian. Ya, terima ini dari hati yang paling dalam para ikhwah. Inni lakum nasihun amin. Antum jangan kira ana nyentil ustadz siapa. Jangan para ikhwah. Terima ini lakum nasihun amin. Ini adalah nasihat yang insya Allah amanah. Wa ma uridu illal islah. Aku tidak menginginkan kecuali kebaikan. Antum lihat. Ada orang-orang yang hijrah. Yang benar-benar setelah hijrahnya dia benar menuntut ilmu. Bisa baca kitab dia. Bisa lebih khusyuk baca Quran karena bisa bahasa Arab. Bisa jadi ahli ibadah. Saya sering mengatakan para ikhwah kepada yang baru berhijrah. Bahwa minimal kita ini kan pulang ke rumah bukan seperti santri. Santri itu proyeknya ini yang menggantikan kami di sini nanti nih. Itu santri proyeknya. Menjadi ahli ilmu agama. Itu santri. Belajar akidahnya pun dalam. Harus runut. Usul salasa, 3 landasan pokok ajaran Islam. Naik qawaidul arba, 4 kaedah memahami tauhid syirik. Naik kitab tauhid. Memahami syirik dan tauhid secara detil dengan rinci dan rinci dengan misal-misalnya, naik kepada akidah wasitiyah, naik kepada akidah tahawiyah, naik kepada akidah hamawiyah, tadmuriyah, safariniyah. Itu memang dia itu baru akidah.
itu memang programnya ingin menjadi ahli ilmu agama. Nah kita enggak. Kita ente pulang, saya pulang itu jadi bapak, jadi suami, jadi anak. Gitu? Kita tidak ingin jadi ahli ilmu agama. Ada spesialisnya, sebagaimana dokter ada spesialisnya. Itu mereka tuh yang di pesantren. Yang memang ingin belajar jadi spesialis. Adapun kita cara belajarnya lalu gimana Ustadz? Cara belajarnya adalah yang dilakukan oleh Nabi Jibril alaihissalam kepada Rasulullah SAW. Kerjakan itu. Apa itu? Yaitu belajar, wahai Muhammad akhbirni anil Islam. Wahai Muhammad beritahukan kepadaku tentang Islam. Lalu beliau menjawab tentang rukun Islam. Wahai Muhammad akhbirni anil iman. Wahai Muhammad SAW beritahukan kepadaku tentang iman. Lalu beliau menjawab rukun iman. Wallahi para ikhwah demi Allah. Kalau antum kerjakan ini, maka niscaya tidak akan mudah goyah dengan fenomena-fenomena yang terjadi di tengah masyarakat. Ada tokoh ahli agama mencium keningnya tokoh agama lain ribut. Bingung. Kenapa? Karena nggak ada ilmu mendasar. Karena hijrahmu salah. Nggak nuntut ilmu. Nggak memperbanyak ibadah. Tidak menambal ketertinggalan yang terdahulu. Salah. Ya, bisa dimaklumi ini para ikhwah.